Oke, malam semuanya. Thank you udah datang malam Kak ini. Hendra. Udah nyediain waktu malam ini. Kok ada si Ini Mas Aris? ada Mas Aduh, aku jadi Aris, malu. ada Mbak Halo, Tessa, Hendra. ada Kak Aduh, kok aku Yeni, jadi malu. ada Bang Erwin, Pengen ikut belajar. Asik, Kak. Arinata, ya. Halo semua. Oke, malam ini Halo. kita seru-seruan aja belajar santai sama Bang Hendra. Sang. Nggak belajar lah nih ya. Boleh Emang gue lah. guru. Kita mau dapat inspirasi nih dari Bang Hendra. Aduh, berat banget bahasanya. Halo Mas saat Hendra, Halo kabar? semua. ada Gun Faisal, ada Gun juga tuh. Nah, di saat dunia sekarang sedang penuh kekhawatirannya, kita perlu nih inspirasi baru nih dari Bang Hendra. Oke, nih semua yang masih belum kenal atau baru kenal Bang Hendra itu fotografer profesional. Kita sekeluarga juga pernah difoto sama dia. Hasilnya sih luar biasa. Jadi Diajar dia, Nel. untuk untuk konsep pre-webnya juga luar biasa sih, out of the box banget ya. Orangnya selalu berusaha out of the box. Makanya gue selalu bilang Bang Hendra ini avant-garde-nya fotografer ya. Yang gue tahu, yang orang lain tahu kita nggak tahu deh. Nah jadi kita mau tahu nih Bang Hendra, setelah sekian lama nih akhirnya kita punya kesempatan belajar sama Bang Hendra. Work from home atau work from studio nih Bang sekarang Bang Hendra? Studionya tutup. Oh ya? Enggak sih, maksudnya ya sekarang untuk bulan ini semua job aku cancel, postpone sama cancel. Jadi Oke. akhirnya kerjanya lebih ke editing sama revisi lah. Ya mau gimana kan ya, maksudnya kan kayak kebanyakan kan kalau kerjaan kan banyak, cuman kerjanya nggak sih? Ya. Ya kerjaan kan sebenarnya ada beberapa yang kayak terakhir itu kayak tetap jalan, cuman karena yang namanya kita kalau kerja gini kan nggak cuma satu sisi kan. Maksudnya kan kayak ada makeup artist, ada fotografer, ada stylist, ada model. Nah, kadang kalau satu sisinya nggak, maksudnya mereka takut ya udah terpaksa dipospon gitu. Oke. Jadi ya sekarang kerjanya kebanyakan editing sama revisi deadline lah gitu biasa. Oke. Wow, ternyata walaupun ngambil foto itu jaraknya cukup jauh, tetap berpengaruh juga ya. Karena ada sebenarnya aspek-aspek gue sih lain. nggak takut ya. Sebenarnya maksudnya kan terakhir kali gue foto kan akhir bulan lalu ya. Cuman kan kita kan ada policy-nya, maksudnya kayak ya gue sediain sanitizer, gue sediain masker, sampai gue sediain sarung tangan karet. Tapi ya tetap aja bagi beberapa orang kan, maksudnya mereka kan concern-nya kan, ya maksudnya itu kan sesuatu yang, ya maksudnya setiap orang kan level parnonya beda-beda kan. Jadi kan gue juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau mereka takut ya. Terutama kalau kliennya ya gue harus gimana gitu. Ya udah akhirnya ya udah mereka kalau kliennya cancel ya gue cancel gitu. Oke. Gitu aja sih. Oke. Ini kita sapa sedikit nih, ada Bang Parlindungan Revalino dari NBA Pekanbaru nih. Oh, kenal Ma, Abang. Oke. Kenal. Ya. Halo. Abang dulu kan kuliah arsitek gitu. Aku juga dulu jadi mahasiswa bimbingan Bang Hendra nih, asisten dos. Terus beasiswa ke Jepang juga, prestasinya gede banget di arsitek gitu. Kenapa kok memilih jadi fotografer? Nah, kalau lu perhatiin di Instagram gue bukan tulis fotografer sih utamanya. Sebenarnya gue nggak mau jadi fotografer.
sebenarnya. Ini kok jadi bingung kan lu pada. Oke. Sebenarnya gue nggak mau jadi fotografer, gue maunya jadi creative director sebenarnya. Terus ya ceritanya sebenarnya nggak. Ini nih, Halo. account Oh ya. Instagramnya Bang Hendra. Cepet ya. Jadi sebenarnya gue itu dulu kan ya sebenarnya gara-gara Jepang sih Neil. Sebenarnya gara-gara Jepang juga sih. Jadi kan kalau situasinya lu gue nggak tahu ya. Kalau dulu gue itu kan gue udah lulus kan. Gue udah lulus tinggal KKN lah. Jadi kalau lu kan gue nggak tahu ya. Kalau lu kan masih tugas akhirnya belum ya Neil ya? Iya. Iya. Ya. Nah terus dari itu gue pas di Jepang itu gue kan dalam tanda kutip kan gue nggak beneran sekolah lagi lah. Maksudnya kayak sekolah kan buat nilai gitu kan. Cuman tapi dari itu gue ngerasa lebih menyenangkan kalau maksudnya kayak gue coba-coba hobi gue ya terutama ya foto-foto gitu loh. Nah, terus pulang sampai Indo gue merasa ya gue sempat jadi kan gue pulang ke Indo kan gue graduate, gue lulus terus KKN dulu, habis KKN gue lulus, habis lulus kan baru kan aku sudah sama arsitek 6 bulan. Iya. Kan? Iya. Terus tapi dari kerja itu merasa kayak ya mungkin karena kita awal kali ya, jadi kan kayak pertama pekerjaannya itu agak monoton, kebanyakan revisi, dan apa namanya udah kebanyakan revisi, terus jadi kan ya maksudnya kita desain habis itu kalau desainnya ya direvisi dan selama 6 bulan itu aku cuma ngerjain revisi desain satu desain tok gitu loh. Yeah. Terus ya udah akhirnya ya aku tetap kerja kan gitu, tapi dengan gaji yang lu tau lah, kerja di arsitek awal-awal kan pasti sangat minim ya. Yeah. Terus ya udah, terus dulu kan memang aku suka foto, jadi aku follow fotografer gitu-gitu. Jadi kebetulan ada satu agensi fotografi komersil di Jakarta, namanya Deloop Indonesia. Terus Deloop itu kayak buka kayak bikin satu event gitu, namanya Indonesian National Photographer. Terus gua sebenarnya nggak berencana banget sih ngikutin itu, tapi nyoba-nyoba aja, kayak nyoba-nyoba ini gitu. Terus ya udah akhirnya gue kirimin portfolio yang dulu gue foto-foto di Jepang itu, ternyata ternyata diterima. Terus gue ikutan mereka eventnya itu, habis eventnya itu kemudian 7 orang di training lah dan tanda kutip. Nah gue salah satunya lah gitu. Terus saya ya itu akhirnya gue jadi ngikutin ya. Jalan itu terus. Sebenarnya gue nggak mau jadi fotografer gitu. Maksudnya kayak fotografer itu sebagai tools, sebagai alat gitu. Jadi bukan sesuatu yang gue pengen. Masa gue pengen capai. Pursue. Bukan something you pursue lah. Oke. Gitu. Bukan. Jadi kan kalau orang kan berkreasi kan banyak hal ya. Maksudnya kalau arsitek kan dengan membangun rumah lah ya. Maksudnya dengan desain rumah gitu. Nah. Kalau aku ya dengan ya dengan foto gitu. Nah, kalau yang gambarnya jago ya jadi ilustrator kan gitu ya. Yeah. Kan gitu. Yeah. Jadi sebenarnya itu fotografer itu cuma medianya gitu. Tapi yang aku pengen itu sebenarnya men-share idenya melalui elemen fotografi. Gitu. Tapi ya memang makin kesini ya orang merasa aku labelnya fotografer gitu. Okay. Karena memang kalau mau jadi creator, lu harus ngantor gitu loh. Iya. Nah, ya 1 bulan itu ada berapa foto session biasanya, Bang, sebelum musim virus ini? Rata-rata iya banyak sih. Kadang 5-10 lah range. Wow. Range-nya 5-10 itu di luar, maksudnya
karya sih, maksudnya foto apa aja, banyak juga gitu. Oke. Nah, jadi tadi abang kan udah sharing karena ternyata fotografi itu bukan apa yang abang kejar gitu. Nah, kalau menurut abang sendiri karir itu adalah sebuah panggilan hidup gitu atau cerdik melihat peluang gitu. Langkah karena kita melihat peluang. Sebenarnya kalau menurut gua nggak bisa gini. Kalau mau nanya gua, sebenarnya kalau gua ngerasa dari SMA, dari SMP itu gua pengen jadi interior designer gitu. Jadi maksudnya gua udah punya satu cita-cita lah gitu. Gua pengen jadi interior designer. Gitu. Tapi waktu kuliah gua nggak jadi ngambil interior karena gua merasa interior kan skopnya lebih kecil. Jadi gue merasa jadi arsitek skopnya lebih dikit lah gitu. Dan lebih ya, di satu sisi juga gue merasa kalau jadi arsitek itu kan lebih mencakup semuanya gitu kan. Masalah ya, satu bidang gitu. Terus ternyata gue jadi, ya maksudnya lu tahu sendiri, maksudnya zaman kuliah gue merasa gue sangat seneng sama kuliah gue puas dengan gue menjalani kuliah tanpa stres, tanpa beban karena gue suka arsitektur, gue mencintai arsitektur gitu. Jadi gue nggak ada beban sama sekali gitu. Gue yang namanya studio bagi beberapa orang mungkin beban, bagi gue malahan challenge kan gitu. Jadi gue nggak merasa itu. Tapi ya turns out jadinya gue nggak sama sekali berarti jadi arsitek. panggilan hidup dong. Sekarang memenuhi menjalani Gue nggak bilang hidup. panggilan hidup sih, tapi gue lebih bilang people change lah. Juga situasi keadaan juga membuat lu mengarah ke sana gitu loh. Maksudnya jadi lu nggak bisa bilang kayak oh panggilan jiwa gue kayak gini gitu, gue tetap harus kayak gini gitu. Iya, memang sih kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dari diri kita ya gitu loh. Cuman kan maksudnya tapi kan yang terbaik itu kan belum tentu sesuatu yang kita planning dengan ini gitu loh. Karena at the end of the day itu banyak faktor yang mempengaruhi lu gitu loh. Oke. Jadi gitu. Berarti karena ada opportunity-nya juga dong kalau gitu. Ya, jadi gue nggak bilang itu bukan panggilan hidup juga, tapi gue juga nggak bilang itu 100% dari peluang. Jadi kayak in between lah gitu loh. Nah, karir itu kita sambil nyapa ya, ada Mas Wira, ada Mas Sinang tadi udah datang juga. Kita sambil lanjut juga ya. Guys. Nah, karir itu 8 jam kerja buat Bang Hendra. 8 jam kerja apa 16 jam kerja? Gue pernah 19 jam kerja. Oke. 19 jam kerja. Jadi apalagi kalau lu bilang kayak kerjaan kayak gua gini ya, kerjaan kayak gua ini gitu ya. Nggak ada jamnya gitu. Kadang lu bisa santai banget gitu kan, santai. Gua itu biasa santai pas puasa kebetulan. Memang karena pas puasa itu klien kan memang kebetulan klien hijab jarang gitu loh. Jadi pas puasa itu biasa santai, sama akhir tahun biasa santai gitu. Jadi itu biasa agak sepi. Tapi kalau misalnya pas mau udah zamannya mau kayak Fashion Week atau gimana gitu, nah itu lebih rame gitu. Dan itu banjir orderan dong. Enggak juga sih, cuma kan maksudnya kan tapi kalau kerja di sini kan kerjaan mepet semua, desainernya juga mepet, jadi otomatis kalau kamu foto juga mereka demand-nya itu kayak beberapa hari udah selesai gitu loh. Jadi kayak ya gue bilang sih kerjanya itu nggak tahu waktu gitu loh. Tapi ya bagaimanapun dari lu sendiri yang lu harus manajemen gitu loh. Kalau lu nggak manajemen sendiri ya lu mati sendiri gitu loh, kayak gitu aja. Oke. Berarti terjawab dong nih pertanyaan berikutnya. Karir itu kerja keras bagai kuda dong kalau buat Bang Hendra. Ya iyalah. Tiong-tiong itu apa sih maksudnya? Kipas-kipas. Gitu. Oh ya enggak lah. Yang namanya enggak gitu ya. Jadi gini, karir itu kan kalau sekarang kan gua yang milih. Gua milestone gua kan gua bikin sendiri gitu. Ada beberapa orang kan karirnya diarahkan dari orang tuanya gitu. Ya. Kalau yang dari orang tuanya ya udah, maksudnya jalanin aja gitu. Maksudnya lu punya perusahaan orang tua gitu, tinggal kerjain aja gitu. Jadi kalau lu kerja santai-santai ya nggak masalah juga gitu loh.
Tapi kalau karena gue mulai dari nol, ya gue harus kerja keras sebagai kuda otomatis karena lu mulai dari nol dengan catatan gue nggak punya backup dari belakang. Maksudnya backup adalah kalau misalnya kita kerjaan, misalnya kalau kita misalnya kalau bapak gue kerjaannya kayak fotografer gitu. Jadi kalau gue kan mungkin melanjutkan kan nggak susah gitu. Tapi kalau gue sama sekali background-nya totally beda sama orang tua gitu loh. Jadi mau nggak mau ya mulai dari nol gitu. Oke. Ya kerja keras sebagai kuda sih. Oke. Jadi ya gitu sih. Nah, kalau lagi nggak ada yang difoto kayak sekarang gitu kan, itu abang ngapain aja bang? Kebetulan gue tipikal orang yang nggak bisa diem sih. Jadi kayak ya kan kalau nggak ada di foto ya gue ngerjain editing lah ya. Oh tadi masih editing ya, masih ada yang tapi kalau dikerjain. pas gue lagi santai banget ya, gue coba cari apa namanya, cari skill-skill lain yang gue bisa develop gitu. Terus upgrade ya. Sebenarnya kalau terus upgrade sih pasti, cuman kayak kan kayak gue bilang sekarang kan gue berkreasi kan dengan medium fotografi gitu. Nah itu kan mediumnya. Nah sebenarnya kalau nanya gue sekarang, gue mencoba untuk mencoba mencari medium lain gitu loh. Oke. Medium lain itu maksudnya ya kayak gue lagi kayak kemarin gue belajar kayak bikin merajut gitu kan. Oke. Nah, gitu terus kan tahu industri tahu kan? Indoestri tahu ya? Oh, belum tahu. Itu kayak kelas yang ngajarin lu kayak bikin apalah, bisa bikin sabun lah, bikin lilin lah, bikin apalah gitu-gitu. Nah, gue pernah ikutan 2 kali lah kelas mereka gitu. Jadi gue nyoba-nyoba lah. Gitu. Sebenarnya ya untuk mencoba untuk berbuat sesuatu yang berbeda aja gitu. Jadi kayak tapi tetap jalannya itu tetap ke mengerjakan sesuatu yang berkreatif gitu loh dalam tanda kutip. Oke. Gitu aja sih. Oke. Thank you bang. Nah, 2020 nih kalau menurut Bang Hendra, dari kacamata Bang Hendra sendiri, kerja kantoran atau entrepreneur? Buat gua atau gimana? Oh, buat kita dong. Kan kita lagi belajar nih sama Bang Hendra. Oh, jadi gini. Nah, itu yang gua mau share ke kalian. Sebenarnya nggak ada salahnya lah kerja kantoran gitu loh. Maksud gua gini. Gua kan memang nggak pernah kerja kantoran. Setelah 6 bulan yang gue bilang dari awal itu, habis itu gue nggak pernah kerja kantoran lagi. Itu capek banget dan lu twice kan otomatis kan yang sekarang gue kerjain kan sebenarnya gue entrepreneur ya judulnya. Maksudnya kayak gue bikin semua sendiri dan ke arah depannya bikin kayak dan sebagainya gitu kan. Cuman itu beneran makan hati banget sih, terus lu capek banget, terus habis itu dan itu mungkin able kalau lu masih single ya. Kalau lu udah ada tanggungan hidup, kayak lu ada istri, anak, suami dan sebagainya gitu, lu punya banyak tanggungan hidup. Menurut gua kalau misalnya mentally lu belum ready buat jadi entrepreneur, is okay gitu loh. Jadi kan gua ngerasa kayak semua orang di Indo itu kayak being pushed untuk menjadi entrepreneur gitu loh, daripada jadi budak korporat kan. Nowadays, saat ini. Ya, maksudnya kan, jadi kan ya kalau kayak gue ngobrol sama teman gitu, apa kabar lu gitu, ya masih budak korporat lah gitu, kayak it seems like kayak torturing banget, kayak kerja kantoran itu kok kayak menyiksa banget gitu loh. Sebenarnya menurut gue kerja kantoran itu kalau menurut gue boring kalau menurut gue. Cuman tapi itu essential buat some people untuk establish social network juga. Networking itu penting karena sebelum lu menjadi entrepreneur, sebelum lu bikin usaha lu sendiri, lu perlu networking, lu perlu ngumpulin kartu nama gitu loh. Jadi kayak karena bagi gua yang gua udah pengalaman di industri ini 10 tahun,
orang menilai skill lu itu cuman, let's say cuman 40-50%. Oke. 50%-nya lagi adalah networking lu gitu loh. Ya. Jadi walaupun misalnya lu bagus, tapi kalau lu nggak jago networking, lu nggak bakal dapat kerjaan. Oke. Gitu loh. Lu nggak bakal dapat ini. Karena menurut gua, jadi selama kerja kantoran itu sebenarnya menurut gua kalau memang pada gua nggak tahu ya, memang ada orang kan memang kerja kantoran nyaman juga. That's good gitu. Maksud gua kayak itu bukan sesuatu yang salah gitu. Karena kerja kantoran bagi gua juga sesuatu yang apa namanya, ya maksudnya kerja juga kan, dan maksudnya bukan sesuatu yang salah gitu loh, makan gaji gitu-gitu itu bukan sesuatu yang salah, karena menurut gua itu secure gitu, karena ya gua been through banyak position, maksudnya banyak position di pekerjaan gua yang gua nggak secure sama finansial gitu loh. Jadi menurut gua kalau kerja kantoran, kalau masih bisa kerja kantoran, why not gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian memang planning buat maksudnya planning untuk bikin sesuatu, maksudnya untuk keluar untuk jadi entrepreneur, ya make sure kalian udah punya networking yang oke nggak gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, masalah finansial itu udah lumayan belum bisa support lu bisa jadi entrepreneur. Karena gini, kalau prinsip gua sih ya, kalau gua jadi entrepreneur itu, kalau misalnya gua gaji orang, minimal gua harus bisa gaji dia 6 bulan gitu. Itu kalau itu prinsip gua. Jadi kalau misalnya finansial lu belum bisa support sebegitu, mending ya keep working ini aja, tapi keep on the secure other hand, ya. Bangun network ya, bangun network. Iya, tapi ya kerja keras pakai kuda. Pagi lu kerja buat kantor, malam kerja buat sendiri gitu. Iya, iya. Bangun aset ya. Bangun aset buat passive income. Waduh. Asetnya cuma 2 lah, cuma networking sama duit gitu. Oke. Berat ya bahasanya ya? Enggak lah. Nah, ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir sebelum kita tanya jawab ini. Kita masih ada kurang lebih 10 menit lebih lah. Investasi berapa sih Bang Hendra dulu waktu pertama buka studio? Jadi biar yang lain bisa punya rough idea. Sebenarnya investasi gue nggak bisa roughly ngomong itu, karena investasi gue bertahap itu maksudnya Yang pertama aja Bang. Pertama gue punya kamera dulu, habis itu gue beli lampu studio. Waktu gue punya lampu studio di saat gue masih ikut agency. Jadi gue ikut agency, gue beli lampu studio buat personal use. Habis itu ya agency gue bubaran. Habis itu baru gue sewa tempat buat studio gitu. Berapa Bang? Sewa tempat gue tuh nilai ya, investasinya? Dari nominal gue nggak bisa ngomong gimana ya. Cuman dulu pertama kali gue sewa studio di Kemang itu sebulannya 7 juta. Oke. Just sangat pricey sekali gitu kan. Sangat pricey sekali karena kan waktu itu gue berpikir gini, sebulan 7 juta dengan catatan berarti sebulan itu gue minimal harus nutup kos, karena kan kalau di fotografi, kalau gua sewa studio itu minimal kan 1 juta. Untuk 8 sampai 10 jam lah, segitu. Nah, kalau misalnya lu punya studio sendiri dengan nominal 7 juta, berarti dalam sebulan lu minimal harus 7 kali memakai foto studio itu dong, ya kan? Baru lu nutup untuk sewa studionya. Oke. Gitu. Tapi practically ya sebenarnya nggak bakal seperti itu, karena kadang lu akan pakainya lebih dari 7 kali, tapi kadang lu mungkin less dan 7 kali juga. Tapi ya rata-rata lah dalam setahun seperti itu. Oke. Ya kalau lu bilang investasi berapa ya kali aja. Maksudnya ya kali aja 7 kali 12 gitu. Misalnya untuk tempat lah. Untuk tempat. Nah makanya kalau misalnya kita kalau punya modal ya, maksudnya modal dari ortu kayak, modal dari ini kayak, atau kita punya partner yang mau itu lebih enak lagi untuk bikin usaha gitu. Karena namanya ya maksudnya yang namanya duit untuk tempat itu agak mahal. Tapi kalau itu kan untuk gua yang butuh lokasi ya, butuh tempat ya. Tapi kan nggak semua usaha tempat. Oke.
Oke, Makanya zaman sekarang semuanya ini kan online gitu. Oke. Nah, kita punya waktu 10 menit nih. Thank you banget Bang Hendra. Kita udah dapet tadi banyak insight-insight dari Bang Hendra. Nah, di sini juga ada sekalian mau nyapa Mas Hatma nih. Mas Hatma juga ada nih. Halo, udah rame ya? Ya. Nah, jadi silakan teman-teman yang mau tanya-tanya langsung ke Bang Hendra. Jangan curhat pacar aja sih ya. Ya, kita masih punya waktu 9 Ayo dong, menit ayo lah, dong. 9 menit. Siapa yang mau tanya-tanya sama Mas Hendra kira-kira berapa gitu satu kali foto? Ini naik harga. Si Daniel naik harga mulu. Biar ada insight gitu loh. Kan sekarang ini lagi Ya sebenarnya maksudnya susah. terlepas dari mau sharing apa aja sih. Sebenarnya terlepas dari fotografi, gue juga lebih maksudnya ya bisa ngobrol lah gitu. Maksudnya nggak usah yang relate sama fotografi, tapi kan tema kita ini kan memang mengenai karir. Ya. Tapi balik lagi sih sebenarnya ya maksudnya sampai untuk menjadi seseorang yang tidak berkantor dalam tanda kutip, tidak, itu bukan sesuatu yang gampang sih, honestly sih. Itu been through itu bukan sesuatu yang gampang lah. Itu been through banyak tetesan darah, ya, air mata. Air mata juga gitu. Belum lagi kan bidangnya aku ini kan memang orang-orangnya pada dasarnya agak ya ada backstabber juga lah dan sebagainya juga gitu loh. Jadi memang tidak gampang gitu, memang tidak menjadi memulai sesuatu dari dari sendiri itu emang gak gampang ya. Kayak tadi gue bilang lah, lu minimal punya dua, lalu punya capital sama lu punya social networking yang bagus gitu. Kalau nggak ada dua-dua itu, mending jangan dulu lah. Ya. Bisa mati gitu, maksudnya bisa makan hati banget sih, bisa capek banget. Kuncinya dua ya, punya capital, at least tadi untuk 6 bulan gaji karyawan, dan kemudian... Ya kalau untuk mulai mau jadi entrepreneur ya gitu. Ya, dan kedua, network yang sudah well established ya. Networking itu sangat penting sih. Maksudnya setelah karena kan gini, kita bukan pure seniman ya. Karena base-nya, walaupun aku fotonya itu ke ranah yang agak ke art gitu. Tapi di dalam diri aku itu, aku bukan seniman, aku desainer gitu. Jadi makanya, bagaimanapun itu, desainer sama seniman itu totally berbeda. Ya, seniman itu ya udah berbuat yang mereka suka aja gitu. Maksudnya karena kalau kita desainer kan consider-nya itu kan banyak. Kalau ya maksudnya kalau kita desain ya masalah lingkungan, masalah apa gitu. Kalau di arsitek kan dulu begitu ya gitu. Ya. Jadi kalau desainer itu beda sama seniman. Seniman itu melakukan segala sesuatu itu cuma dari hati mereka doang gitu kan. Tapi kalau desainer itu berhubungan dengan banyak hal gitu. Jadi kayak ya nggak bisa jadi seniman sih. Kalau kita udah sekolah kayak maksudnya kalau sekolah arsitek ini kalau menjadi seniman itu kita pasti akan menjadi tanggung. Kalau menurut aku ya, karena akan melakukan segala sesuatu itu karena mempertimbangkan banyak hal gitu. Ya. Makanya kalau yang aku pernah melihat itu orang seni itu jadi desainer, tapi kalau orang desainer karena seni 100% itu agak jarang banget. Oke. Bang Hendra, mau nanya dong satu, kalau misalnya yang teman-teman lain belum ada mau bertanya nih. Aku dong. Oke. Siapa? Bang Cesar, oke. Yoi. Dra, penasaran, Dra. Aku soalnya pemuja foto-fotomu nih. Jadi pemuja makasih. Di atas suka ya, gitu ya. Dan aku nggak akan nanya harga karena aku tahu aku nggak akan sanggup untuk membayarnya. Gitu. Itu pribadi aja. Kira-kira dari semua foto itu atau pengalaman lah, mana sih yang quite challenging gitu ya, paling challenging untuk melaksanakan photoshoot itu, terus maksudnya yang paling
prestasi atau kamu sukain yang mana sih? Aku penasaran sih. Paling apa ya? Maksudnya paling ini usaha untuk effort untuk membuat foto ini tuh susah banget gitu. Gimana sih? Kalau gue sih gini ya, sebenarnya banyak kerjaan gue itu gue nggak posting di Instagram. Jadi gue punya Instagram ada 5, weh. Jangan sedih. Karena gini, ya gue punya Instagram 5, karena pasar gue itu gue jualan di Instagram. Kalau sekarang agensi gue siapa? Agensi gue Instagram. Jadi gue jualan dari Instagram. Ya, Oke. jujur Penting aja tuh. ya. Jujur aja, gua Penting jualan tuh dari buat yang Instagram. lain. Kalau hari ini ada di Instagram, Jualan dari Instagram. Ya penting itu, Ya, penting diketahui. tuh. Nah, Oh, jadi Limanya bukan dari dibagi toko gitu ya, ayam Mas? ya? Apa limanya gimana? jadi 5, aku punya Instagram 5, satu yang kerjaan yang di Mr. Hendra ini, itu kerjaan yang menurut gua idealisme gua lah gitu. Kalau yang satunya lagi aku foto yang kayak celebrity, personal, portrait dan sebagainya, aku masukin satu lagi namanya The Portrait Issue. Ada juga Instagram personal aku sendiri yang foto receh-receh, foto buat kayak untuk teman-teman biasa, ada satu lagi. Terus ada satu lagi foto Instagram buat aku, jadi aku punya studio, aku punya properti lah, baju dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kadang nggak kepake lagi, jadi aku jual kayak untuk kayak thrift shop lah, jual untuk kayak stylist atau misalnya ya ke mereka stylist sih yang beli untuk mereka pakai untuk ya foto lagi gitu kan. Satu lagi aku mau bikin yang buat bukan mau bikin sih, udah ada Instagram, cuman itu Instagram bekas aku dulu Instagram buat pre-wedding gitu. Nah, jadi kenapa aku bagi-bagi? Karena foto yang di Mr. Hendra sendiri ini aku bertindaknya tidak sebagai fotografer aja gitu, tapi aku kreatifnya. Jadi aku bikin idenya gitu loh. Jadi kayak bajunya, apanya itu aku yang bikinin gitu. Tapi ada juga beberapa yang aku kolaborasi sama stylist dan sebagainya gitu. Tapi foto-foto personal, saya foto-foto kayak buat majalah, cover artis. Jadi itu tampilannya lebih biasa gitu loh, lebih biasa gitu. Jadi nggak terlalu aneh banget gitu loh. Jadi kalau misalnya aku gabungin sama misalnya jatuhnya itu agak jomplang gitu. Nah, makanya kenapa akhirnya aku pisahin dengan yang Mr. Hendra ini gitu. Nah, tadi tanya Cesar gimana? Gue lupa, jadi lupa. Yang Foto yang pengalaman yang quite challenging lah paling untuk challenging. photoshoot. Kita tinggal 2 menit lagi ya, Bang ya? Cukup. Pertanyaan quite challenging gimana dulu nih? Foto sama siapa gitu? Foto sama selebriti gitu atau effortnya banyak banget gitu. Rempongnya pakai binatang kah, pakai apa gitu. Nggak terlalu repot sih. Lebih repot kalau selebriti sebenarnya. Kalau pengalaman aku, karena harus menunggu mereka, harus kayak mereka nggak boleh ini itu gitu. Jadi ya misalnya contohnya aku pernah foto Dian Sastro gitu. Nah, foto Dian Sastro pas dia datang dia bete gitu. Aku pernah foto Dian Sastro kayaknya 3 kali apa 4 kali aku lupa. Wow. Tapi dari semua foto itu dia selalu datang, cuma sekali dia santai. 2 kali atau 3 kalinya itu dia kayak bete gitu. Nah itu yang susahnya itu kalau bagaimana kita kalau adjusting ya, maksudnya kalau foto sama seleb itu kita nggak boleh terlalu, maksudnya waktu mau foto mereka itu kita harus ngomongnya gimana gitu biar enak gitu. Jadi lebih ke sana sih. Lebih kalau repot secara secara fisikal sih pernahnya foto di mana ya? Paling di pantai sih, di pantai terus dengan ini. Tapi menurut aku yang paling makan hati itu kalau foto seleb sih, capek gitu. Bang Hendra, ini. Thank you banget ya hari ini ya. Thank you banget sudah join. Thank you semua yang udah datang. Ada Mas Arif juga baru belakangan datang. Thank you banget. Kita belajar banyak banget dari Bang Hendra malam ini. Thank you ya. Thank you, Ndra. Thank you, Neil. Sama-sama ya. Thank you ya udah ngajakin. Bye. Hendra. Thank you. Makasih Mas Hendra. Kasih aku baru datang.
Sorry. Seru lah. Thank you.